Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya mengenai break even point. Ini contoh soalnya. Kita lihat penyelesaiannya. Bikin dulu laporan laba rugi PT Sukses. Nih, dia memproduksi satu jenis barang sebanyak 200 kali dengan harga jual 82. Dapat penjualannya sebesar 16.400. Biaya variabelnya 13.200 sesuai dengan soal. Nih, 13.200 kalikan dengan 200 unit dapat hasilnya 2640. Penjualan kurang variabel dapat laba kontribusi dikurang dengan biaya tetap. Biaya tetapnya 4320. Kurang dapat hasilnya 9.440. Itu yang dinamakan laba bersih. Kita harus sesuai dengan soalnya, kan kita di sini ada mengenai contribution margin ratio. Cara mencari contributionnya 13.760 atau laba kontribusi dibagi dengan penjualan kali 100%, dapatnya 84%. Coba di kalkulator. 13.760 dibagi 16.400 kali 100 dapat 83,9. Kita bulatkan jadi 84. Masuk lagi ke penyelesaiannya break even point atau titik impas dalam kuantitas. Ini rumusnya biaya tetap per harga jual persatuan biaya variabel persatuan. 4320 ini biaya tetapnya, 82 harga jual dikurang dengan biaya variabelnya 13.200. Nih, setelah kurangkan dapat 68.800, dapat hasilnya 63 unit. Karena kita melihat dari segi kuantitas, berarti jumlah barang yang harus dijual supaya kita mendapatkan impas dalam penjualan. Istilah impas ini disebut juga balik modal ya. Berapa penjualan yang harus kita lakukan supaya kita bisa balik modal. Nih, penyelesaiannya untuk rupiah. Untuk dalam uangnya harus berapa kita ketemukan. Untuk memberikan impas semuanya biaya tetap contribution margin ratio. Nih 84% ini udah kita cari di sebelumnya di sini. Tinggal masukkan aja. Nih 8% dapat 5143. Berarti uang yang harus kita peroleh itu atau penjualannya itu harus 5.143 supaya kita dinyatakan balik modal. Nih pembuktiannya. Penjualannya kan sesuai dengan di sini 63 unit. 63 unit kali harga jual dapat hasilnya ini. Biaya variabelnya juga dapat laba kontribusinya 4334. 400, biaya tetapnya 4320, laba bersihnya 14.400. Ini kita nyatakan 0 ya, karena dari tadi kita bikinnya itu kita membulatkan, makanya hasilnya sedikit mendekati. Boleh hasilnya minus atau berlebih, itu tergantung kita membulatnya kemana. Yang penting hasilnya mendekati 0. Ini kan istilahnya mendekati 0, karena dari tadi 63 unit ini kan seharusnya 62, kita bulatkan tadi jadi 63. Ini seharusnya 62, sekian, kita bulatkan 63. Karena apa? Karena unit nggak mungkin kita bulatkan. Mungkin barangnya setengah terjual kan, itu maksudnya. Nih, kontribusi margin ratio juga dia dapat 83, sekian. Kita bulatkan jadi 84 supaya memudahkan saudara dalam mengerjakan soal. Oke, ini untuk rumus volume penjualan. Maksudnya di sini itu perusahaan itu menargetkan penjualannya harus berapa laba yang diperoleh. Nih, dalam soalnya perusahaan ini mau labanya itu sebesar 14 juta. Berapa penjualan yang harus dia lakukan? Ini PR buat kita. Contohnya gini, cara menyelesaikannya. Dalam kuantitas ini adalah rumusnya, masukkan
4320 laba yang diinginkan tadi 14 juta dikurang dengan harga jual, kurang dengan biaya variabel dapat 266 unit. Ini pejumlahannya, ini juga perhitungannya untuk rupiah. 84% ini 84% ini dapat dari soal dari sebelum yang kita kerjakan. Berarti dia harus menjual 266 unit dan harus memperoleh pendapatan sebesar 21.809 supaya kita bisa mendapatkan laba sebesar 14 juta. Ini pembuktiannya. Penjualannya 266 unit kali 82.000, itu harga jual, dapatnya 21.812. Minimal 21812 ini mendekati dengan ini, baru kita katakan itu mendekati punya kita benar. Biaya variabel lagi 3511, dapat laba kontribusinya sebesar 18.300 kurang biaya tetap, dapat hasilnya 13.980. Dia kan laba yang diinginkan 14 juta, berarti perhitungannya mendekati ya 14 juta, karena dia tadi perusahaannya mengharapkan laba yang diinginkan sebesar 14 juta, mendekati 14 juta ya. Nih, penjualan dalam pembuktian pada saat kita menjualkan harga ini, total unit kali dengan harga jual, dapat hasilnya atau penjualannya harus mendekati, minimal sama atau mendekati ke volume penjualan di sini. Begitu juga untuk yang BEP, break even point. Nih, 5166 harus mendekati dengan 5143. Mendekati ya. Saya harap saudara paham. Penjelasan untuk break even point sampai di situ saja. Selamat bekerja dan belajar.